Shalom, kabar baik selalu ada buat Anda yang masih mau mempercayai Tuhan. Dan kiranya Anda tidak kecewa saat mendengarkan kebenaran karena firman Tuhan katakan demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bicara tentang kecewa, kecewa itu manusiawi, tapi hidup dalam kekecewaan itu menjadi duniawi. Beberapa akar masalah kecewa diantaranya adalah di mana orang menjadi kecewa karena kerja keras dan pengorbanan yang tidak diperhitungkan. Orang-orang menjadi kecewa karena perlakuan yang dia terima, merasa ini nggak pantas untuk saya terima ini. Lalu kemudian orang menjadi kecewa karena perasaan yang disakiti oleh orang-orang terdekat. Dan banyak kali orang bilang, kalau bukan adik sendiri nggak sakit saya. Kalau bukan orang dekat saya nggak sakit hati. Tapi ini, aduh ini dekat banget Pak. Jadi saya sakit, saya kecewa banget. Nah, bicara tentang kecewa, akibat dan manifestasinya ketika kecewa itu Anda terus konsumsi dan terus kasih makan dan kecewa itu menjadi besar, maka kecewa itu akan berubah menjadi yang namanya hidup dalam kekecewaan. Dan ketika Anda hidup dalam kekecewaan, biasanya manifestasinya adalah menjadi orang yang selalu curiga. Orang berbuat baik Anda curiga. Nah, orang-orang yang selalu curiga akan punya sikap yang memberontak. Dia punya penolakan kemana hal saja. Lalu kemudian manifestasi orang yang hidup dalam kekecewaan adalah merasa diri pantas. Orang-orang yang merasa diri pantas selalu menjadi badai buat kehidupan orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian manifestasi dari orang yang hidup dalam kekecewaan adalah ingin memutar balik waktu. Akhirnya orang itu hidup dalam kegelapan karena dia nggak bisa ngelihat futuristiknya ke depan. Dia nggak bisa lihat masa depan. Dia selalu ulang-ulang aja. Coba dulu begini ya, coba dulu begitu ya, coba nggak nikah sama yang ini ya. Waduh, ini mengerikan. Orang-orang yang hidup dalam kekecewaan, dia nggak bisa move on. Orang-orang model begitu nggak bisa sampai pada janji Tuhan. Dan Tuhan mau Anda sampai pada janjinya, bahkan mengalami janjinya. Oleh karena itu, bebaskan diri Anda dari kekecewaan. Mulai sekarang, yang pertama, jangan pernah lagi mencurigai Tuhan terhadap keadaan yang berjalan tidak mengenakan. Karena apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk datangkan kebaikan. Lalu kemudian, jadilah berbahagia karena ketika Anda mengalami hal-hal yang membuat Anda kecewa, mengertilah akan kepemilikan Allah. Anda yang dikecewakan, Anda miliknya Tuhan. Orang lain yang bikin Anda kecewa, itu juga miliknya Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga apa yang menjadi miliknya. Jadi jangan bikin urusan dengan orang yang bikin Anda kecewa. Karena nanti Tuhan akan berurusan dengan dia. Nah, akhirnya bebaskan diri Anda dari kekecewaan karena Allah tidak pernah terlambat untuk membela Anda. Bebaskan diri Anda dari kecewa, jadilah berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.